Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu dengan semangat yang sama. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran. Salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang besar dan maju bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi bangsa yang besar dan maju juga bisa dilihat ketika mereka mendapatkan tantangan dan kesulitan dan mereka mampu untuk mencari solusi dalam penyelesaian tantangan tersebut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana gerak dari bangsa-bangsa Eropa ketika kegiatan ekonomi mereka seketika terhalang oleh kebijakan dari Turki Utsmani yang pada saat itu menutup kota Konstantinopel dari pedagang-pedagang Eropa. Lalu, siapa-siapa saja bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia? Yang pertama ada Spanyol, yang kedua Portugis, yang ketiga Belanda, dan yang keempat Inggris. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari bangsa Spanyol. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Namun sangat disayangkan sekali, antara Spanyol dan Portugis sama-sama ingin menguasai wilayah lain yang ada di dunia. Nah, hal tersebut akhirnya mengundang keprihatinan dari Paus Julius II, di mana pada saat itu diadakan perjanjian tentang pembagian wilayah untuk menjaga kerukunan di antara kedua negara tersebut. Nah, untuk menjaga kerukunan di antara kedua negara tersebut, maka diadakan perjanjian pembagian wilayah yang dinamakan dengan Perjanjian Tordesillas. Mengapa dinamakan Perjanjian Tordesillas? Karena perjanjian tersebut berlangsung di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Lalu apa isi dari perjanjian tersebut? Yaitunya belahan timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dimiliki oleh Spanyol. Nah, dengan diprakarsai oleh Christophorus Columbus, pada saat itu orang-orang Spanyol merencanakan untuk melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia itu bulat, akhirnya Christophorus Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Permintaan itu dipenuhi oleh Raja Spanyol, di mana Raja Spanyol memberikan 3 kapal kepada Christophorus Columbus beserta 88 orang pelautnya. Nah, ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, Columbus merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Nah, karena mengira dirinya telah sampai di tanah Hindia, pada saat itu penduduk yang menempati daerah tersebut akhirnya disebut dengan orang-orang Indian. Nah, tempat mendarat Columbus tersebut dinamakan San Salvador. Selanjutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Dan merasa ekspedisinya telah berhasil, akhirnya rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melaporkan kepada Ratu Isabella. Pada tahun 1493, Columbus sampai di Spanyol dan kedatangannya disambut dengan sukacita. Bahkan karena keberhasilan Columbus mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, akhirnya Columbus diakui sebagai penemu daerah baru yang disebut dengan benua Amerika. Jadi, Christophorus Columbus tidak sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber penghasil rempah-rempah, akan tetapi Christophorus sampai di Bahama dan Haiti yang disebut dengan benua Amerika. Nah, keberhasilan Columbus tersebut akhirnya mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke dunia timur. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Magellan atau disebut juga dengan Ferdinand Magelhaens beserta seorang awak kapal atau kapten kapal yang bernama Sebastian Elcano.
Dari catatan yang telah dikumpulkan Columbus, Magellan mengambil jalur yang sama yang dilayari oleh Columbus. Setelah berlayar, Magellan beserta rombongannya mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan oleh Columbus tadi, yaitu benua Amerika. Nah, di tempat tersebut terdapat juga selat yang sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Dengan melalui selat tersebut, Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik. Nah, setelah berlayar sekitar 3 bulan, pada bulan Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Kemudian melanjutkan penjelajahannya pada April 1521 sehingga ia sampai di Kepulauan Mosava yang pada hari ini dikenal dengan Filipina. Nah, Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukannya sebagai koloni Spanyol. Karena tindakannya tersebut, akhirnya dia mendapatkan tantangan dari penduduk setempat yang pada saat itu dinamakan orang Mactan. Nah, terjadilah pertempuran antara rombongan Magellan dengan penduduk setempat. Nah, dalam pertempuran tersebut, Magellan terdesak dan akhirnya dia terbunuh. Nah, ekspedisi selanjutnya dilanjutkan oleh rombongan yang selamat dan dipimpin oleh Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata merupakan tempat penghasil rempah-rempah, dan selanjutnya kapal-kapal rombongan Sebastian dipenuhi dengan rempah-rempah dan mereka kembali ke Spanyol. Yang kedua, yaitunya bangsa Portugis. Karena mendapatkan berita keberhasilan Columbus dalam penemuan daerah baru sampai kepada Raja Portugis yang sekarang disebut dengan Portugal, Raja Portugis memanggil Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia. Nah, Vasco da Gama ini mencari jalan agar lebih cepat sampai ke tanah Hindia. Sebenarnya, sebelum Vasco da Gama mendapat perintah melakukan ekspedisi, ternyata sudah ada pelaut Portugis yang bernama Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Nah, pada tahun 1488, karena adanya serangan ombak yang sangat besar, akhirnya Dias mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika yang kemudian tempat tersebut dinamakan dengan Tanjung Harapan. Karena Bartolomeus Dias tidak bisa melanjutkan penjelajahannya, akhirnya dia memilih kembali ke negaranya. Vasco da Gama memulai penjelajahannya pada bulan Juli 1497 yang berangkat dari pelabuhan Lisabon. Nah, Vasco da Gama juga mengambil rute yang pernah dilalui oleh Dias. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Harapan. Nah, atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, Vasco da Gama akhirnya melanjutkan penjelajahan dan berlayar menyusuri pantai timur Afrika yang kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Lautan Hindia atau juga disebut dengan Samudra Indonesia. Pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut dan juga gua di pantai barat India. Nah, ternyata rombongan Vasco da Gama sudah menyiapkan patok-patok batu yang disebut dengan padrao yang pada saat itu sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Nah, tujuannya untuk jika setiap daerah yang disinggahi akan diberi patok atau padrao sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan tersebut adalah milik Portugis. Di Goa, India, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang. Dengan kesuksesan tersebut, Raja Portugis mengangkat Vasco da Gama sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintah Portugis. Nah, setelah beberapa tahun tinggal di India, akhirnya orang-orang Portugis menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Akhirnya orang-orang Portugis mendapat kabar bahwa Malaka adalah kota pusat perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, orang-orang Portugis mempersiapkan ekspedisi yang dipimpin oleh Alfonso untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511, akhirnya armada Portugis berhasil menguasai Malaka.
Dengan menguasai Malaka, Portugis semakin mendekati Kepulauan Nusantara dan mereka mengetahui tempat penghasil rempah-rempah yaitu di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Nah, pada waktu itu Kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488 sampai 1511. Dengan dikuasainya Malaka, Portugis memperoleh dua keuntungan. Yang pertama, Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, kemudian Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Nah, karena tindakan Portugis tersebut, akhirnya dia mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Seperti pada tahun 1512 terjadi perlawanan yang dilancarkan oleh seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir atau Katir. Namun, karena senjata Portugis lebih lengkap, akhirnya Pate Kadir dapat dipukul mundur dan kemudian meloloskan diri sampai ke Jepara dan ke Demak. Nah, tindakan Portugis memonopoli perdagangan juga mendapatkan perlawanan dari penguasa Demak. Pasukan Demak di bawah pimpinan Pati Unus melancarkan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Namun, serangan pasukan Demak yang diperkuat dengan bergabungnya dengan Pate Kadir belum mampu menandingi Portugis. Ketiga, bangsa Belanda. Setelah mendengar keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam menemukan daerah baru, daerah penghasil rempah-rempah, para pelaut dan pedagang Belanda juga tidak mau ketinggalan. Nah, pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara. Karena Barents ini kurang mengetahui medan hingga ia gagal melanjutkan penjelajahan karena kapalnya terjepit es. Nah, akhirnya Barents berhenti di sebuah pulau dan berusaha kembali ke negerinya. Akan tetapi di perjalanan ia meninggal. Nah, pada tahun 1595, penjelajahan dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang biasa dilalui oleh orang-orang Portugis dan pada tahun 1596 akhirnya dia berhasil mencapai Kepulauan Nusantara dan mendarat di Banten. Cornelis de Houtman ini diterima dengan baik oleh rakyat Banten karena niatnya untuk berdagang. Nah, kerajaan Banten pada saat itu diperintah oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Melihat pelabuhan Banten yang sangat strategis dan adanya hasil rempah-rempah yang begitu banyak, Cornelis de Houtman berusaha memonopoli perdagangan di Banten. Karena tindakannya ini, Cornelis akhirnya diusir oleh rakyat Banten karena dia berusaha untuk melakukan monopoli perdagangan dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh rakyat Banten dan akhirnya dia diusir oleh rakyat Banten. Nah, rombongan Cornelis akhirnya meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Selanjutnya, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Van Heemskerck. Pada tahun 1598, Van Heemskerck sampai di Nusantara dan mendarat juga di Banten. Rombongannya lebih bersahabat karena rakyat Banten menerima kedatangannya dan orang-orang Belanda pun melakukan perdagangan. Kapal mereka berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban dilanjutkan ke arah timur menuju Maluku. Pada tahun 1599 di bawah pimpinan Jacob van Eyck sampai di Maluku. Nah, kedatangan Belanda tersebut diterima baik oleh rakyat Maluku yang pada saat itu sedang berkonflik dengan Portugis. Perdagangan Belanda di Maluku mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan hal itu menyebabkan banyak kapal dagang yang berlayar ke Maluku. Nah, yang terakhir, bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu yang singkat,
kota Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Nah, berkaitan dengan hal itu, Inggris dapat mengambil keuntungan yang sangat besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan dengan harga yang murah di kota Lisabon. Nah, rempah-rempah tersebut kemudian diperdagangkan di Eropa, bahkan sampai diperdagangkan di Eropa Barat dan sampai ke Eropa Utara. Namun karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis, sebagai bagian dari Perang 80 tahun, akhirnya Inggris mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Oleh karena itu, Inggris berusaha untuk mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah. Sejak abad ke-17 Masehi, para pedagang Inggris sudah banyak berdagang hingga sampai ke daerah India. Nah, para pedagang ini di India Timur kemudian mendirikan kongsi dagang yang disebut dengan East India Company pada tahun 1600. Nah, daerah operasi kongsi dagang ini berpusat di Kalkutta, India. Dari kota inilah kemudian Inggris meluaskan wilayahnya hingga ke Asia Tenggara. Para pedagang Inggris pada abad ke-18 Masehi sudah banyak berdagang di Indonesia dan bahkan menjadi saingan Belanda atau VOC. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Di bawah pemerintahan atau pimpinan Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkutta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah kekuasaan Belanda di Indonesia.